Wifi, Ya, institusi. Terima kasih Bapak. Mohon izin pimpinan bangga yang terhormat para anggota bangga DPRD dan para sekretariat yang hadir, dan kami jelaskan terkait dengan LPJU, di mana LPJU kita itu jumlah titiknya itu adalah 33.000 titik. Setiap tahun kita memelihara kurang lebih sampai dengan saat ini September 2024 ini ada 6.000 titik, dan anggaran yang tersedia sejumlah 950 juta. Terkait dengan banyaknya permohonan untuk pemasangan baru, nanti kita akan mengajukan beberapa pengajuan terkait dengan moratorium untuk di beberapa lokasi, Pak. Tidak semuanya kita buka nanti. Jadi terkait jalan yang jalan utama di jalan arteri sama kolektor mungkin nanti bisa, tapi untuk jalan lingkungan atau di daerah-daerah desa nanti terbatas saja. Dan untuk episode yang sering mati memang banyak kendala, antara lain dengan banyaknya tingginya ranting pohon atau dengan adanya kabel-kabel wifi itu juga mengganggu lampu kita, karena kabel-kabel itu biasanya nyantol di tiang-tiang LPG kita. Itu terkait dengan LPJU, ini pertanyaan dari Bu Rati. Sedangkan terkait pertanyaan dari Pak Sofi terkait peningkatan belanja modal, memang anggaran PU tiap tahunnya itu kurang lebih dari mulai tahun 2021 sekitar 300 miliar, di 2023 meningkat signifikan 500, sekarang kembali lagi menjadi 300. Terkait dengan anggaran ini memang sangat minim, Bapak. Seperti kita ketahui bahwa jalan di kabupaten kita panjangnya kurang lebih 3.000 km. Hasil survei kondisi jalan itu kerusakan kurang lebih 40% sepanjang 1.200 km. Kalau kita tangani semua membutuhkan anggaran total kurang lebih 1,2 triliun. Sedangkan kita tiap tahun hanya bisa memelihara kurang lebih 400 km. Terkait juga dengan drainase kondisi rusak sekarang kurang lebih 600 kilo, kebutuhannya kurang lebih 500 miliar, Pak. Setiap tahun kita hanya bisa menyelesaikan pemelihara kurang lebih dengan anggaran 30-50 miliar setiap tahunnya untuk drainase. Dan juga dapat kita laporkan terkait dengan rumah tidak layak. Di data kita kebutuhan rumah tidak layak yang belum tertangani ada sebanyak 11.000 unit, di mana setiap unitnya butuh 20 juta. Sedangkan jadi kebutuhannya kurang lebih kalau kita menyelesaikan itu 11.000 itu ada kurang lebih 2,2 triliun. Setiap tahun kita bisa menyelesaikan hanya 250 sampai 500 unit. Itu untuk rumah tidak layak. Jadi memang anggaran kita sangat terbatas. Terkait dengan wifi, memang kita sudah berkoordinasi dengan Bapenda dan Satpol PP untuk melakukan penertiban dan pembuatan pergub. Kita menunggu hasilnya pergub. Ini sambil kita menunggu, kita sudah mulai memetakan beberapa titik untuk dilakukan uji coba. Bentar. Siap. Ini biar didengar. Itu perdanya sudah ada, yang asal apa tadi. Jadi kalau ini menyangkut urusan pendapatan, izin menteri Pak Bupati perdani tahun berapa itu, Mas? Wah, ini pegawai Perda nomor 1 tahun PDRD tahun 2024. yang revisi itu ya. Jadi ini Mas, bupati ini kan manajer, ya. Jadi dengan bupati, lek sih dikoordinasikan, kan luput ini, gitu loh.
karena WiFi itu perkembangannya cepat itu, dan itu menghasilkan nyewa setiap bulan berapa gitu loh. Jadi dengan yang mengambil langkah cepat, bupati itu tinggal tanda tangan, kan perdana ada. Dan saya yakin penduduk teknis itu tidak akan menyimpang jauh dari perda, gitu loh. Dan saya sampean koordinasikan kapan pendapatan yang sudah ini baik ini dalam tahun kebelakang yang mantan itu 5 tahun ya, 5 tahun itu saya gratisan loh menarik dana dari masyarakat. Jadi harapan kita tadi lah seperti Permendagri, apalagi surat edaran. Loh, cepet boleh terbuk itu tergantung jenengan. Ya, bupati tinggal kata-kata nggak mungkin bupati banyak berbagai kalau nggak dibantu jenengan. Itu loh harapan kita cepat itu. Oke. Selanjutnya yang saya tanyakan lagi, sama kan belum ngomong tingkat desa dibatasi apa itu moratorium. Ya. Jadi yang penting itu ngomong desa. Orang-orang di desa itu karena ini menyangkut keadilan sosial. Sajani karena mampu itu pendapatan dari LPG itu berapa? Gur, itu kan miliar. Coba berapa itu? Coba jawab dulu itu. Berapa? Ratusan miliar. Berapa? Ratusan miliar. Iya. Paling tinggi di antara penghasil dan penghasil. Makanya, belum yang pendapatan ini rakyat kasih cabut-cabut itu. Oh ini parah Pak. Ya. Sampai kan dulu oleh, teman-teman kalau usulkan, saya yakin teman-teman dewan itu mengusulkan pokir itu pasti berdasarkan kebutuhan. Ya, ingat ini. Bentar. Ya. Kalau teman-teman, kalau ini tidak dicabut moratorium ini, wah parah ini. Kalau teman-teman mengusulkan itu pertama itu berdasarkan kebutuhan, betul nggak? Yang kedua, rasa keadilan. Karena kalau itu dimuterin Bangdes, muterin Bangka. Angke gak atau pipa, angke ditoreti, teko kecamatan wis ditoreti, teko desa wis ditoreti, karena aku teko kecamatan, omongannya sampai ke daerah. Lho nek asing dia, gaya perawatan penerangan itu ada 90 juta, aduh. Ya harus imbang lah, karena ini kebutuhan. Saya pernah ngomong itu. Lek ono masyarakat Banyuwangi di hutan-hutan itu, kalau teman-teman DPR yang dibutuhkan dan mengarep omah sing wis padang. Lek ono sing dicopot ulo, iku dosane bupati sampean, sampai sampean. Gitu, ambil langkah itu. Udah, cukup itu. Nanti komisi 4 dicari di apa namanya? Di hearing harus dicabut itu. Moratorium. Saya sebenarnya udah nyindir ya. Ingat gak saya di paripurna nyindir apa? Ke Bu Ibu ingat ya? Tapi karena ibu perempuan, saya ya satu. Tetapi tidak ini tinggal lihat nanti kan itu. Tolong Pak Dwi ini di apa namanya? Dikoordinasikan dengan bupati ya. Karena ini menyangkut masalah keselamatan, keamanan mana? Lek wong padan Pak, lek padan. Orang mau berbuat jahat itu gak sido gitu. Pikir-mikir, tapi lek peteng-peteng. Waduh, kejahatan itu juga leluasa, kejahatan macam-macam ini. Kejahatan orang sing kuning, nolong, orang sing mlebu. Nah itulah. Jadi mohonlah pendapatan 1 sekian. Lanjut. Yang SPU Marino SDR-nya. Oke, terima kasih. Lanjutkan menambahi Mas Ekta. Untuk PAD dari WiFi itu bukan WiFi-nya, tapi tiangnya. Jadi di perda kita per tiang itu tarifnya Rp500 per tiang. Kemudian asosiasi telekomunikasi ini menawar, kami tidak mampu kalau 500 per tiang, mampunya hanya 100.
Ini polemik ramai di Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi. Padahal perdagangan tujuannya Pak Ketua, kenapa 5 itu sengaja kita mahalkan biar satu tiang bisa dipakai bersama-sama. Jadi kami tetap kekeh satu tiang Rp500 dengan harapan mereka bisa menyatu satu tiang dipakai bersama-sama. Karena seringkali tidak ada tiang itu pasti bergerombol 9 tiang, 10 tiang itu ada. Itu memang keinginan kita supaya agak tertib di Banyuwangi. Ini kita memaksa operator untuk bersama-sama menjadi satu tiang. Masih proses Pak Ketua, pimpinan insya Allah masih kita lanjutkan pada perda yang 500 per tiang. Gini Mas, perda ini kan menyangkut teknis. Kalau sudah ada pergubnya, apalagi ada perdana, uang itu ero gak ero, dia nggak tahu itu apa namanya prinsip undang-undang seperti itu. Gitu. Jadi uang itu ero gak ero, dia nggak tahu. Ya. Norma hukum kan seperti itu. Jadi tetap apa harus 500. Mereka belum jadi CNG aja kan itu kan banyak satpol pp, bisa satpol pp kepala nih. Tidak cukup kantor. Mohon tidak lanjuti pergubnya itu dan tepat PU. Ya, Ketua, tiangnya itu saya mau tanya Pak, tiangnya itu tiangnya berdirian sendiri atau rumah PLN Pak, atau rumah dari tiangnya lampu desa? Ini masalahnya lampu desa dipakai tanpa roboh. Saya juga pernah dari itu Pak, nggak usah soal PP saya dari sendiri di kampung saya. Ini masalahnya rumah Pak, ini Pak. Satu tiang bisa dipakai 15 IP. Yang mendirikan sendiri pimpinan. Jadi kalau melihat pelanggaran tiang kita LPGU dipakai, monggo dipotong boleh silakan. Mungkin itu kan boleh. Karena memang membagi beberapa kali LPGU kita itu ambruk karena tiang-tiang operator itu numpang ke kita. Nah itu tadi itu pergubnya itu, aturan hukumnya di situ, penduduk tadi sama diselesaikan. Ya sudah, terima kasih. Pimpinan saya kira tinggal pertanian saja dan tidak ada mungkin siang nanti, tapi sebagai gambaran untuk Pasar Hewan Rokok Jambi itu memang sedang itu lintas OPD mulai dari Dinas Pertanian, kemudian Diskon UMKM, Dinas Perhubungan dan juga kita Bapeda. Karena agenda kita DID kita untuk Pasar Hewan Rokok Jambi adalah menjadi RTH besar kolaborasi antara UMKM, kemudian pasar hewan, kemudian kebun hijau, dan terminalnya insya Allah di kita mau kita pindah, kita tiadakan yang sudah berfungsi. Jadi menunggu secara bertahap yang kita laksanakan. Pertama ini adalah membangun tempat-tempat pedagang sehingga orang-orang yang ada di terminal lama bisa agak ke belakang, sehingga termasuk pedagang-pedagang yang ada di sebelah selatannya Pasar Rokok Jambi itu direncanakan di Bapeda. Jadi insya Allah mohon bersabar. Itu Pasar Rokok Jambi nanti adalah mungkin menjadi satu-satunya pasar hewan yang ada di RTH dan kita proses kondisi itu. Saya kira itu pimpinan dari kami sudah menjawab. Nah, sekali lagi mohon maaf manakala dari teman-teman OPD masih ada yang kurang. Sekali lagi tidak masalah teman-teman karena kami bukan pemulas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin pimpinan alhamdulillah sudah diberi makan siang. Jadi tidak ada makan siang yang gratis. Saya akan memberikan catatan-catatan saya. Yang pertama adalah pemanfaatan atlet adalah pemanfaatan fungsi tambahan untuk bioplastiken tanpa mengurangi fungsi pokok dari PNAP. Masih bisa digunakan untuk penginapan. Yang kedua, catatan kedua,